Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Asidik. NIM saya 21113843 dari kelas 21IF01. Di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis atau menganalisa gambar melalui platform Google Colab, yang dimana ini itu mirip seperti Octave yang sudah kita pernah gunakan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakannya, atau saya akan menjelaskan kode-kode yang ada di sini yang sudah saya lakukan tadi. Nah, yang pertama kita di sini itu import library, atau seperti import library itu kita mengimport kayak seperti CV2, NumPy dan lain-lain itu agar bisa digunakan di coding-coding selanjutnya di bawah ini. Nah, ini itu untuk menginput gambar. Nah, kode yang di sini atau bentuk coding di sini itu hanya untuk menginput gambar. Seperti kita menginput gambar car, lumba, burung. Nah, kita menginput gambar yang sudah ada di sini dengan kode CV2 imread. Nah, untuk mendapatkan kode seperti link ini, kita hanya perlu mengcopy terus kita paste di sini. Nanti akan terbuat sendiri seperti ini. Kalau udah di sini, kalau udah selesai buat seperti ini, berarti gambar udah siap kita gunakan di codingan selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke coding ke bagian untuk menampilkan gambar dengan perintah cv2 underscore imshow. Nah, nama variabel ini bisa car, lumba, burung sesuai variabel yang kita masukin di atas tadi. Nah, print ini hanya untuk memberi tulisan. Nah, ketika udah selesai codingnya dan kita jalankan, maka gambar akan timbul semua seperti ini, 3 car, lumba, dan burung nih. Oke, terus kita ke selanjutnya. Nah, di sini itu untuk menampilkan dimensi gambar. Nah, dengan perintah print car.shape. Nah, maksudnya dimensi itu ini tuh kayak seperti dimensi pixel dari pergambar. Ada yang dari sini dari car, sini dari lumba, sini dari burung. Nah, 3 ini tuh menggambarkan kalau gambar itu tuh menggunakan tiga channel warna, yaitu RGB. Nah, jadi 3 gambar mobil, lumba-lumba, dan burung ini menggunakan channel warna yang bernama RGB. Kalau yang ini depan ini itu hanya ukuran tinggi dan lebar sebuah pixel. Nah, selanjutnya kita ke konversi warna. Di sini kita hanya mengkonversi warna untuk seperti memisahkan warna-warna tersebut, atau mengubah. Kalau seperti burung abu ini yang di atas ini, itu mengubah gambar dari warna sebelumnya ke warna abu-abu. Kalau yang kedua ini mengubah warna, kan Google Colab ini susunan channel warnanya itu harusnya di sini bukan RGB tetapi BGR, jadi terbalik. Nah, untuk yang baris kedua ini itu mengubah dari BGR to RGB. Nah, untuk yang di bawahnya ini kita mengubah warna dari BGR ke HSV. Nah, di sini untuk konversi warna. Dan selanjutnya untuk menampilkan hasil konversi di atas tadi, kita hanya memerlukan print burung abu.shape. Shape itu sekalian
menampilkan dimensi, ya, menampilkan dimensinya. Nah, untuk menampilkan sama kita menggunakan cv2 underscore imshow di dalam kurung variabel yang sudah kita buat di sini tadi, burung abu, burung RGB, burung HSV. Nah, ketika kita jalankan maka hasilnya akan seperti ini. Di burung abu-abu ya hasilnya tetap jadi abu-abu. Dan kalau kita perhatikan di sini angka 3 hilang, yang seperti variabel yang ini hilang. Kenapa? Karena sini hanya menggunakan satu channel warna. Di sini hanya menggunakan satu channel warna, yaitu warna abu-abu. Bukan BGR lagi dan bukan RGB. Nah, kalau di sini itu dari BGR diubah menjadi RGB. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini HSV, maka kalau kita ubah BGR ke HSV maka jadinya seperti ini. Nah, terus di codingan selanjutnya kita akan mencoba untuk memisahkan channel BGR, channel warna dari gambar. Nah, di sini codingnya itu menggunakan susunan seperti ini. BGR sama dengan cv2.split. Nah, di sini variabel gambar burung. Ini saja nih, yang gambar yang ini ya. Nah, terus di bawahnya ini kita kan BGR itu kan 3 channel warna. Nah, kita pisah jadi satu-satu aja dengan perintah cv underscore imshow b, terus di bawahnya juga seperti itu, imshow g dan imshow r. Dan print ini hanya tulisan yang ini, tapi kalau print yang ini itu untuk menimbulkan informasi dimensi dari gambar yang sudah kita pisah. Nah, kalau kita run itu nanti seperti ini. Ini channel warna yang abu-abu, terus ini channel warna yang green, terus ini channel warna yang red. Jadi kalau susunan channel warna RGB atau BGR itu kan seperti ditumpuk seperti itu. Nah, kalau ini dipisah-pisah maka jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita setelah dipisah seperti tadi, kita mencoba gabung lagi dengan susunan yang sama, BGR juga. Nah, ketika kita gabung maka hasilnya nih, kalau susunan BGR itu dia akan jadi normal seperti ini warnanya, seperti gambar ya, karena Google Colab menggunakan susunan warna BGR kebalik, bukan RGB. Nah, terus setelah itu kan ini disusunnya BGR. Gimana kalau kita susunnya RGB? Jadi dari gambar yang BGR kita menggunakan gambar yang channelnya itu RGB yang umum gitu. Nah, dengan kode ya sama seperti ini, sama seperti sebelumnya ini yang BGR, maka hasilnya akan seperti ini. Nih, ini RGB hasilnya malah lebih, ya kalau kita lihat malah lebih dominan ke biru karena perbedaan cara itu. Nah, udah, kita lanjut ke bagian matplotlib. Nah, bagian ini kita hanya akan menyusun atau membuat gambar itu berada pada dua kolom dan 2 baris. Kan kalau kita tidak menggunakannya seperti ini, hanya biasa seperti ini, gambar hanya tampil pada bagian 1 kolom tetapi berada di 4 baris seperti ini. Nah, gunanya codingan ini kita akan membentuknya seperti ini, jadi 2 kolom dan 2 baris. Nah,
kodenya itu seperti ini. Kalau yang pertama ini hanya untuk size gambar dari sini. Ini kalau kita ubah-ubah juga, misalnya 2010 juga, nanti hasilnya juga jadi kecil. Pokoknya berubah lah, nih seperti ini. Agak kecil kan? Nah, kalau kita ganti ke 20, ya hasilnya malah baik lagi seperti awal, jadi besar. Jadi ini cuma untuk ukuran saja. Nah, lanjut ke codingan bawahnya. Kita menggunakan PLT subplot 221. Nah, ini artinya itu berada di baris kolom 2 baris 2 gambar pertama yang akan diisi dengan gambar variabel B yang di atas tadi ini, yang warnanya gambar yang warnanya B yang ini. Nah, yang kedua sama tapi kode yang ininya beda. Yang ini berarti kan kolom 2 kolom 2 baris gambar kedua. Kalau yang ini kan 2 kolom 2 baris gambar pertama, sini 2 kolom 2 baris gambar kedua yang diisi oleh gambar G, yang di bawahnya 2 kolom 2 baris gambar ketiga diisi dengan R ini. Nah, terus di bawahnya nih 2 kolom 2 baris gambar keempat. Nah, jadi kita yang keempat ini dia diisi dengan variabel gambar gabung yang di atas tadi. Nah, di terakhir PLT show, maka jadinya akan seperti ini, diisi seperti ini. Nah, kenapa beda warnanya kok beda dengan yang di sini? Itu karena khusus di bagian PLT ini, codingan ini, malah dia menggunakan susunan yang biasa ya, yaitu RGB bukan BGR. Kan kalau di atas kan sebelumnya itu susunannya menggunakan BGR. Nah, ketika di PLT ini dia malah kembali menjadi RGB. Nah, ini beda. Tapi misalnya kita ubah nih, misalnya gambar ini kita ubah ke variabel yang RGB yang di sini. Kita coba gabung RGB. Nah, maka dia akan balik lagi ke foto yang seperti biasa. Jadi gampangnya tuh gini. Nah, kalau di luar kode ini yang di sini umum itu kan susunannya BGR. Nah, ketika susunannya BGR, maka jadinya seperti ini, gambar burung ini. Nah, ketika susunannya diubah menjadi RGB, maka gambarnya seperti ini, malah jadi banyak biru gini. Nah, ketika kita masukkan ke Matplotlib ini, maka semua yang awalnya BGR akan kembali ke susunan yang biasa, yaitu RGB. Terkhusus pada gambar ini harusnya gambar yang RGB biru ini malah menjadi gambar biasa dan normal di codingan ini, di PLT ini. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.